bakteri itu apa sih? Bakteri merupakan salah satu jenis organisme yang tidak bisa dilihat oleh mata langsung. Nah, kita bisa melihat bakteri tersebut dengan menggunakan perantara, yaitu dengan mikroskop. Nah, selanjutnya bakteri merupakan organisme yang jumlahnya paling banyak dibandingkan makhluk hidup lain di dunia. Nah, bakteri itu memiliki ratusan ribu spesies yang hidup di darat, laut, udara, dan tempat-tempat yang ekstrim. Selanjutnya ada pengertian bakteri gram negatif. Bakteri gram negatif adalah bakteri yang tidak mempertahankan pewarnaan kristal violet yang digunakan dalam pewarnaan gram metode diferensiasi bakteri. Nah, mereka itu dicirikan oleh selubung selnya yang terdiri dari dinding sel peptidoglikan tipis yang diapit di antara membran sel sitoplasma bagian dalam dan bagian luarnya. Ciri bakteri gram negatif yang pertama itu komposisi dinding selnya tipis yang berkisar antara 10 sampai 15 nanometer, yang terdiri dari kandungan lipid yang tinggi dan peptidoglikan. Yang kedua, memiliki membran plasma ganda yang diselimuti oleh membran luar permeabel. Yang ketiga, lebih rentan atau kuat terhadap antibiotik. Yang keempat, tidak memiliki asam terikot. Yang kelima, toksin dibentuk oleh endotoksin. Susunan dinding sel bakteri gram negatif terbagi menjadi dua, yaitu bagian dalam dan bagian luar. Yang pertama yaitu lapisan dalam. Lapisan dalam adalah lapisan rangka dasar murin atau diaminopomalet dan tidak mengandung lisin dan hanya meliputi 10% berat dari dinding sel tersebut. Yang kedua yaitu lapisan luar atau lipopolisakarida dan lipoprotein. Dinding sel tipis 10-15 nm tidak begitu menyerap pewarna dasar, namun dengan pewarna safranin akan berwarna merah. Contoh bakteri gram negatif yang pertama yaitu Pseudomonas aeruginosa, yang kedua yaitu Escherichia coli, yang ketiga yaitu Salmonella enterica, yang keempat yaitu Klebsiella pneumonia, yang kelima yaitu Salmonella europea, yang akan dibahas satu persatu oleh teman-teman. Pertama yaitu Pseudomonas aeruginosa, merupakan spesies bakteri gram negatif yang berbentuk batang atau basil dan mempunyai struktur kapsul. Bakteri ini bersifat patogen pada hewan, tumbuhan, dan manusia. Bakteri ini bertanggung jawab terhadap terjadinya berbagai infeksi oportunistik seperti pneumonia, infeksi saluran urin dan saluran pencernaan, serta pembusukan pada akar tanaman. Kalian pernah ngalamin diare kayak gini? Bisa jadi penyebabnya adalah bakteri Escherichia coli, yang dimana bakteri ini merupakan bakteri gram negatif yang berbentuk batang atau basil. Bakteri ini merupakan bagian dari mikrobioma tubuh makhluk hidup yang berdarah panas seperti pada manusia. Bakteri ini tidak bersifat berbahaya kecuali pada beberapa serotip yang dapat menghasilkan toksin penyebab keracunan makanan sehingga terjadinya diare. Atau kalian juga pernah ngalamin penyakit tipes. Nah, penyebab dari penyakit tipes ini adanya bakterika Salmonella enterica, yang dimana spesies bakteri ini termasuk ke dalam kelompok bakteri gram negatif yang berbentuk batang atau basil. Bakteri ini mempunyai banyak tipe seropar berdasarkan hasil uji serologinya. Salah satunya adalah subspesies Enterica typhi yang bertanggung jawab dalam terjadinya kasus infeksi usus halus pada manusia atau yang disebut dengan penyakit tipes. Klebsiella pneumoniae merupakan spesies bakteri gram negatif yang berbentuk basil atau batang dan mempunyai struktur kapsul yang dibentuk oleh polisakarida.
Nah, bakteri ini menjadi flora normal tubuh manusia yang tinggal di hidung dan di saluran pencernaan. Tetapi, bakteri ini juga dapat menyebabkan infeksi saluran pernapasan akut karena menyerang sel paru-paru yang dikenal di dunia medis sebagai penyakit pneumonia. Yang terakhir yaitu bakteri Nitrosomonas europae. Bakteri ini merupakan spesies bakteri gram negatif yang berbentuk basil atau batang yang berhabitat di tanah sekitar perekatan tanaman atau rizosfer. Bakteri ini sangat bermanfaat untuk menyuburkan tanaman karena dapat mengoksidasi amonia yang bersifat toksik senyawa yang mudah diserap tanaman seperti nitrit dan nitrat. Dalam bidang industri, bakteri ini juga dimanfaatkan untuk mengolah limbah sisa pengolahan industri agar tidak berbahaya untuk lingkungan.